Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, ada baiknya kita dengarkan dulu tausiah malam Ramadan yang malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Rafi. Pada Al-Ustaz Muhammad Rafi kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin sedang jemaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa sama-sama berkumpul di malam 23 Ramadan ini. Mudah-mudahan kita kuat sampai final, sampai ke malam 30. Amin ya rabbal alamin. Banyak saudara-saudara kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat namun tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sehingga mereka tidak sampai di sini. Mungkin habis di pasar, di mall, bahkan kumpul sama kawan-kawannya. Adapun teman-teman kita ataupun saudara kita, Allah bertitipkan nikmat iman kepada hatinya, namun Allah cabut nikmat sehat dari hatinya. Maka mereka terbaring di rumah sakit dengan meneteskan air mata. Mereka ingin datang ke sini, namun Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nikmat sehat. Maka sampai hari ini kita bersyukur kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sadar bahwa nikmat yang paling tinggi harganya itu adalah nikmat sehat. Satu malam aja di rumah sakit, Pak, itu habis 10 juta, 5 juta. Tapi kadang kita tidak sadar betapa berharganya nikmat sehat tersebut. Nikmat yang paling kita syukuri selanjutnya adalah nikmat umur. Mungkin di sekeliling kita, di samping kita di Ramadan tahun kemarin, ada saudara kita yang malam hari ini tidak ada lagi di sini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jaminan bagi kita sampai kepada Ramadan yang tahun yang akan datang. Maka di 7 hari Ramadan terakhir ini mari kita maksimalkan puasa Ramadan kita, baca Al-Quran kita, zakat kita tolong dibayar. Karena betapa pentingnya zakat itu saat di malam terakhir Ramadan, ketika kita masih mempunyai kecukupan rezeki, walaupun cuma pas-pasan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berzakat. Begitulah sangat pentingnya zakat tersebut. Kecuali memang kita tidak punya harta ataupun beras sama sekali, maka di situ barulah gugur kewajiban kita dalam berzakat fitrah. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau di dunia ini mungkin kita masih bisa minta tolong kepada tetangga kita, kepada kerabat kita,
kepada anak kita, kepada cucu kita. Tetapi akan datang suatu masa yang Allah katakan di dalam surat Abasa itu, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Di dalam surat itu dikatakan bahwa akan datang suatu masa nanti ketika saudara itu akan lupa dengan saudaranya. Kita akan lupa dengan ayah ibu kita. Kita akan lupa dengan anak-anak kita. Kenapa kita lupa dengan anak-anak kita, dengan ayah kita, dengan saudara kita? Karena likul limrin minhu sa'nu yugnihi. Kita akan mempunyai urusan kita masing-masing yang sangat menyibukkan. Nanti akan datang yang nama yaumil hisab itu. Kita tidak akan mengomentari lagi amalan orang, pahala orang. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di permukaan bumi ini, atau apa yang kita kerjakan di permukaan bumi ini. Maka disitulah kita butuhnya syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, untuk mengisi waktu kita, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah agama, karena tidak afdol rasanya ketika malam-malam sebelumnya ada tausiah agama, kenapa malam ini tidak? Bahkan kita di sini insyaallah bisalah menyampaikan 1 atau 2 ayat, karena malam ini sebetulnya jadwal Profesor Nazir, tapi karena beliau di luar negeri, insyaallah saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit tausiah. Hadirin sekalian jemaah Islam dimuliakan oleh Allah SWT, berangkat kita dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang menceritakan tentang kewajiban berpuasa itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana di sini kan sudah jelaskan bahwa kita orang-orang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa. Dari berpuasa kita ini nanti goalnya ataupun hasilnya itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi bagaimana kita melihat bahwa kita ini tergolong kepada orang-orang bertakwa? Di sini ada ciri-ciri orang bertakwa itu. Tapi sebelumnya, apakah kita ini tergolong ke dalam ciri-ciri orang yang bertakwa ini, atau sebaliknya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kitalah orang yang berpuasa itu tetapi tidak mendapat apa-apa. Jadi 2 aja, apakah kita termasuk kepada orang yang berpuasa itu cuman mendapatkan lapar dan haus saja, atau kitalah orang yang betul-betul bertakwa. Kalau dalam dunia akademik namanya predikat kumlotnya, predikat yang paling tingginya. Di dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah jelaskan bagaimana ciri-ciri orang bertakwa tersebut. Allazina nayaku nafi sarra wa dharra wal kazibi nawal ghaiza nawal afi anin nas. Di sini terdapat 3 kriteria orang atau ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa ini yang pertama adalah gemar bersedekah sebagian hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi kita garis bawahi dulu gemar. Gemar itu tidak ada paksaan di dalamnya. Ada orang mau gemar bermain, berarti dia senang bermain. Jadi intinya di sini kita garis bawahi dulu, gemar itu seperti apa? Ketika kita memberi nafkah kita untuk orang lain, apakah itu kita berzakat, bersedekah, berinfak, ada nggak rasa di dalam hati kita itu gemar? Atau memang terpaksa karena di samping kiri kita orang bersedekah, di samping kanan kita orang bersedekah, maka kita terpaksa. Berarti di situ kita belum termasuk ke ciri-ciri orang bertakwa tersebut gitu. Karena kita garis bawahi tadi adalah gemar
memberi nafkah kita kepada, memberi rizki kita kepada orang lain. Di sini aplikasi dari gemar memberi harta kita kepada orang lain itu, salah satu aplikasinya dari ibadah Ramadan ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah inilah cobaan awal kita. Zakat fitrah ini tidak ada paksaan dari siapapun. Bapak mau berzakat silahkan, kalau enggak ya silahkan. Nah mungkin tetangga nanti bilang, oh si Anu itu tidak berzakat, oh si Anu itu tidak berzakat. Enggak, ini cuman kejujuran hati kita. Apakah kita ingin berzakat, menzakatkan anak kita, istri kita, atau tidak? Boleh saja kita diam, tidak ada paksaan dari pengurus masjid, kan gitu. Ini adalah salah satu aplikasi dari predikat takwa yang kita tuntut di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, kegemaran hati kita untuk berzakat fitrah. Yang kedua adalah mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah ini mungkin kalau ketika kita yang bersalah, kita sangat mudah untuk minta maaf. Namun yang paling tinggi nilainya itu adalah ketika kita yang benar, orang yang salah, bagaimana kita meminimalisir bahwa kita bisa meredam suasana dan meminta maaf terlebih dahulu. Nanti orang itu juga merasa bersalah gitu. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mempunyai sifat pemaaf, mungkin Islam itu tidak akan sebesar ini di permukaan bumi ini. Maka itu adalah salah satu sifat Rasulullah SAW bahwa kita harus bisa memaafkan. Semoga kita di sini bisa menjadi seseorang yang bisa memaafkan. Dalam hadisnya bahwa tidak ada balasan kepada seorang hamba itu bagi seseorang yang maaf itu kecuali kemuliaan. Maka predikat takwa itu nanti yang kedua itu adalah mampu menahan amarah. Yang ketiga adalah di dalam surat Ali Imran itu dijelaskan bahwa memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama tadi, gemar memberi harta kita kepada orang lain, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang kedua, mampu menahan amarah. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Setelah kita membersihkan hati kita membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai ibadah di dalam bulan Ramadan ini, maka mari kita bersihkan dosa kita kepada sesama manusia dengan memperbanyak silaturahmi dan saling memaafkan. Kalau tentang menahan amarah tadi, kita contohkan sebuah termos itu. Sebuah termos itu kan isinya air panas gitu. Amarah itu kita ibaratkan air panas di dalam termos. Termos itu tahu dia kapan dituangkan gitu. Nanti dituangkan ke dalam segelas dan menjadi kopi. Sama juga dengan amarah. Amarah itu semua kita punya amarah, semua kita punya darah untuk emosi itu. Namun orang yang bertakwa itu dia mempunyai pandai dia cara menyalurkannya. Tidak seperti tiba-tiba disantik lah, asal tersantik menyala gitu kan. Tidak seperti itu. Orang amalah itu dia bijak dalam menyampaikan sesuatu. Yang terakhir ini adalah saya kutip kitabnya Imam Malik dalam kitab Lataif Al-Ma'arifnya, yaitu dia menceritakan tentang Ka'ab. Ka'ab mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berbicara dengan jiwanya, kemudian dia berazam dia akan
dia tidak akan lagi memaksiatkan Allah, maka dia akan masuk surga tanpa ditanya-tanya dan dihisab. Maknanya seperti apa Bapak Ibu? Setelah kita melaksanakan sholat puasa di bulan Ramadan ini, ada nggak terbesit di hati kita itu, setelah Ramadan ini saya akan mengerjakan apa yang saya kerjakan di bulan Ramadan? Kadang orang kan ketika bulan Ramadan ini dia puasa, sholat, segala ritual kewajiban itu dilaksanakannya. Namun ketika apa yang kita laksanakan itu di bulan Ramadan itu ada terbesit di hati kita bahwa ini akan saya lanjutkan setelah Ramadan, maka di dalam kitab ini dijelaskan bahwa dia akan masuk surga tanpa ditanya-tanya dan dihisab. Namun sebaliknya, ketika seseorang setelah melaksanakan sholat Ramadan, sholat puasa di bulan Ramadan ini, namun ada terbesit di hatinya bahwa setelah Ramadan ini dia kembali ke setelan awal. Dia saya tidak akan puasa, saya tidak banyak orang tuh alimnya cuma di bulan Ramadan gitu. Kalau ada itu terbesit di dalam hatinya, maka di dalam kitab ini dijelaskan bahwa maka puasanya ditolak dan tidak diterima. Ini kembali lagi kita tanyakan ke hati kita. Bagaimana setelah Ramadan ini, apakah kita cuma mengerjakan hal-hal yang setengah dari bulan Ramadan, bahkan seperempat, ataupun tidak ada sama sekali kita mengerjakan amalan-amalan bulan Ramadan ini. Namun kalau di dalam kitab ini kita dijelaskan bahwa ketika seseorang itu mempunyai niat, maksudnya ketika dia berazam di dalam hatinya, mempunyai niat bahwa setelah Ramadan ini saya akan mengerjakan apa yang saya kerjakan di bulan Ramadan tanpa paksaan siapapun, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kalau tidak bisa kita laksanakan dan kita berniat kita cuman mengerjakan ibadah ini cuman di bulan Ramadan saja, maka sudah dikatakan dalam kitab ini bahwa nanti puasa kita cuma sia-sia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.